Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Baiklah, langsung saja. Saya dari kelompok 2 bersama teman saya via Miftahul Ulum akan menyampaikan materi Akidah Akhlak yang membahas tentang mengenal rukun iman dan rukun Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian rukun iman dan pembagian-pembagiannya serta penjelasan atau pengertian tentang rukun Islam dan pembagiannya juga. Yang pertama yaitu pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya membenarkan, dan iman menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Rukun iman dalam Islam merupakan dasar atau pokok kepercayaan yang harus diyakini setiap muslim. Jika tak memiliki iman, maka seseorang dianggap tidak sah menganut agama Islam. Nah, rukun iman ini dibagi menjadi 6, di mana seorang muslim wajib meyakini 6 rukun Islam tersebut untuk dianggap sah dalam menganut agama Islam. Selanjutnya, pembagian rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah. Maksudnya percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Maksudnya percaya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang menciptakan, menguasai, dan mengaturnya adalah Allah SWT. Kemudian mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta'ala. Maksudnya, sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah dan tidak ada sembahan selain Allah. Selanjutnya, mengimani semua asma dan sifat Allah. Allah mempunyai asma dan sifat atau asmaul husna, di mana asmaul husna tersebut disebutkan dalam Al-Quran di lembar pertama apabila kita membuka Al-Quran. Selanjutnya, iman kepada para malaikat Allah. Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah beserta amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada malaikat. Jadi kita harus percaya bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah serta mempunyai amalan dan tugas yang diberikan masing-masing kepada malaikat. Lalu jumlah malaikat tidak ada seorang pun yang tahu dan hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi walaupun kita tidak mengetahui berapa jumlah malaikat tersebut, kita tetap wajib mengimaninya. Selanjutnya, malaikat diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya. Pernyataan tersebut telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, orang Islam wajib mengimani 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah meliputi Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, dan Ridwan. Selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam yang merupakan sifat Allah. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam kitab Allah merupakan ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk 4 kitab tersebut, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa,
kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya. Jadi Allah itu mengutus seorang laki-laki dari kalangan manusia sebagai perantara yang menyampaikan segala perintah atau larangannya kepada para makhluknya. Yang kelima, iman kepada hari akhir, mengimani tanda-tanda hari kiamat, mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan buruk, mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk, semua itu atas izin dari Allah. Maksudnya, kita harus percaya bahwa takdir apapun, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk, semuanya itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian rukun Islam. Jadi rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam, di mana tindakan tersebut dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, yaitu menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat, yaitu mendirikan sholat wajib 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga adalah zakat, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin atau golongan yang berhak menerima. Yang keempat yaitu saum, berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah haji, pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah mempelajari dan memahami rukun iman dan rukun Islam bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban, karena rukun iman dan rukun Islam merupakan tonggak dan pondasi dalam Islam dan wajib diyakini serta diamalkan oleh seorang muslim. Kemudian rukun Islam merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik, sedangkan rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan yang ada dalam hati. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.